Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azir Wijaya Ramadan dengan NIM 10204240108. Saya dari kelas 2404. Di sini saya akan mengerjakan TP modul 3 dari data mining. Oke, dari soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan data ambience pada klarifikasi hard disk cache. Teruskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target dan jelaskan fungsi sintaks tersebut. Oke, pertama-tama saya sudah menyiapkan code-nya terlebih dahulu, jadi saya tinggal run saja. Oke, ini saya akan memasukkan CSV-nya dulu. Oke, sudah muncul outputnya. Jadi data ambience itu adalah kondisi ketika jumlah data pada suatu kelas itu lebih banyak dibanding kelas lainnya. Pada dataset hard disk, label target terdiri dari dua kelas, yaitu nomor 1 untuk pasien yang memiliki penyakit jantung dan nomor 0 untuk pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Jika salah satu kelas memiliki jumlah data jauh lebih banyak, maka model machine learning dapat menjadi bias dan lebih sering memprediksi kelas mayoritas. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan distribusi kelas menggunakan sintaks value counts untuk mengetahui jumlah data pada masing-masing label target. Jadi di sini untuk nomor 1, pasien yang memiliki riwayat sakit jantung yaitu berjumlah 526, dan untuk pasien yang tidak memiliki penyakit jantung yaitu 499. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, jadi soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Teruskan sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas melakukan undersampling. Melakukan menggabungkan kembali dataset hasil balancing. Jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Jadi karena saya sudah mengarang tadi ya, saya keluar outputnya. Jadi random undersampling adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar sama dengan jumlah data pada kelas minoritas. Proses ini dimulai dengan memisahkan data berdasarkan kelas target menggunakan filtering data frame. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel acak pada kelas mayoritas menggunakan fungsi sampel data hasil undersampling, kemudian digabungkan kembali menggunakan pd.concat, lalu diacak kembali menggunakan sampel frag susunan 1 agar susunan data menjadi random. Teknik ini bertujuan agar model tidak terlalu dominan mempelajari kelas mayoritas. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y, kemudian lakukan split data training dan testing dengan rasio 80:20. Teruskan sintaks yang digunakan dan jelaskan fungsi parameter pada proses split data. Oke, kita run saja di sini. Oke, sudah berhasil. Jadi penjelasannya adalah di split data dan training testing. Pada tahap ini dataset dipisahkan menjadi fitur X dan target Y. Fitur merupakan seluruh atribut yang digunakan untuk prediksi, sedangkan target merupakan label hasil klarifikasi. Setelah itu data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Rasio yang digunakan adalah 80:20. Artinya 80% data digunakan untuk mati model dan 20% digunakan untuk pengujian model. Parameter random state 42 digunakan agar hasil pembagian data tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Oke, lanjut ke nomor 4. Soalnya adalah bangun model klarifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Tuliskan sintaks untuk inisiasi model training model dan prediksi data testing. Jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Oke, kita langsung run aja sini code-nya. Oke, berhasil. Nomor 4, penjelasan Bayes merupakan algoritma klarifikasi berbasis probabilitas yang bekerja menggunakan teorema Bayes. Pada sintaks di atas, model dibuat menggunakan Gaussian NB. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training melalui fungsi fit. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap pada testing menggunakan fungsi predict. Hasil prediksi tersebut nantinya digunakan untuk proses evaluasi performa model. Oke, kita lanjut ke nomor
Jadi nomor 5, soalnya lakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Tuliskan sintak untuk menampilkan confusion matrix dan jelaskan arti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke, di sini sudah ada. Langsung saja. Oke, sudah muncul hasilnya. Jadi confusion matrix yaitu digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi model klasifikasi. Matriks ini menampilkan jumlah prediksi yang benar maupun salah. True positif atau TP adalah kondisi ketika model memprediksi pasien sakit dan hasil sebenarnya memang sakit. Dan true negatif atau TN adalah kondisi ketika model memprediksi pasien sehat dan hasil sebenarnya sehat. Lalu false positif atau FP terjadi ketika model memprediksi pasien sakit padahal sebenarnya sehat. Jikalau false negatif atau VN terjadi ketika model memprediksi pasien sehat padahal sebenarnya sakit. Dan evaluasi ini membantu mengetahui tingkat kesalahan model klasifikasi. Oke, lanjut ke nomor 6, itu lakukan evaluasi model menggunakan query present R2 atau recall dan F1 score. Tuliskan sintak untuk menghitung seluruh matriks tersebut dan jelaskan fungsi masing-masing metrik evaluasi. Oke, kita run dulu. Oke, berhasil. Outputnya keluar. Jadi nomor 6, akurasi digunakan untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibanding seluruh data. Precision digunakan untuk mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data positif yang sebenarnya, sedangkan F1 score merupakan kombinasi harmonis antara precision dan recall. Keempat metrik ini digunakan untuk mengetahui performa model secara lebih detail, terutama pada dataset yang memiliki ketidakseimbangan kelas. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Lakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC skor serta visualisasikan hasilnya. Tuliskan sintak yang digunakan dan jelaskan interpretasi nilai ROC AUC. Oke, jadi kita run saja nomor 7. Oke, keluar outputnya. Jadi pasal nomor 7 adalah ROC survei digunakan untuk memvisualisasikan performa model klasifikasi berdasarkan perbandingan antara true positif rate dan false positif rate. Nilai probabilitas prediksi diperoleh menggunakan predict proba. Selanjutnya, kalau ROC kurva dibuat menggunakan ROC kurva tutup kurung dan buka kurung, buka kurung dan tutup kurung. Sedangkan nilai ROC dan AUC dihitung menggunakan ROC underscore AUC underscore score buka kurung tutup kurung. Semakin tinggi nilai ROC dan AUC mendekati 1, maka performa model semakin baik. Jika nilai ROC AUC mendekati 0.5, maka model dianggap kurang baik karena performanya hampir sama seperti tebakan acak. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.